Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Kalian pasti shock banget dengar kabar soal Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, yang sekarang udah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kejaksaan Agung ngungkapin kalau ada dugaan manipulasi dalam pengelolaan minyak dan produk kilang dari Pertamina yang melibatkan angka fantastis. Kerugian negara yang ditaksir sekitar 193,7 triliun sepanjang tahun 2018 sampai 2023. Coba bayangin aja, angka segitu nggak main-main. Ini bukan sekadar masalah teknis pengadaan BBM, tapi ini soal integritas perusahaan besar yang dikelola oleh negara, yang seharusnya jadi contoh bagi sektor lainnya. Masalahnya sih sederhana, tapi efeknya bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat. Jadi, ceritanya gini, Pertamina Patraniaga itu diduga membeli Pertalite, tapi dibayar dengan harga yang lebih mahal sesuai harga Pertamax. Lalu Pertalite itu kemudian dioplos atau di-blending di tempat penyimpanan atau depo, maka jadilah bahan bakar yang dijual dengan nama Pertamax. Bayangin deh, konsumen yang beli Pertamax karena percaya kalau itu lebih berkualitas, ternyata malah dapat produk yang kualitasnya jauh lebih rendah. Bahkan bisa dibilang nggak sesuai dengan apa yang mereka bayar. Padahal, banyak orang yang memilih Pertamax dengan niat baik, buat merawat kendaraan mereka, dan berharap bisa lebih bersih dan efisien. Tapi kenyataannya, mereka cuma dapat Pertalite yang ditambahin bahan lain dan dipasarkan dengan harga yang lebih mahal. Ini bukan cuma soal kualitas bahan bakar yang lebih jelek, tapi juga soal uang rakyat yang dikorupsi buat keuntungan pribadi. Jadi bukan cuma ngecewain orang yang beli Pertamax dengan niat baik, tapi juga soal transparansi dan pengelolaan yang benar-benar buruk dari sebuah BUMN besar seperti Pertamina. Yang lebih bikin panas lagi, Pertamina seharusnya punya tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas BBM yang dijual, apalagi mereka ini BUMN, yang dikelola oleh negara. Kita sebagai rakyat mengandalkan mereka buat mengelola sumber daya alam dengan bijak. Tapi di sisi lain, skandal kayak gini menunjukkan sebaliknya. Dari sini kita mulai ngeliat gimana seharusnya perusahaan yang dikelola negara bisa jadi contoh dalam hal transparansi dan keadilan dalam mengelola sumber daya. Bukan malah bikin kebijakan yang menyusahkan dan bikin orang ngerasa dirugikan. Bayangin aja Pertamina yang harusnya jadi garda terdepan dalam soal pengelolaan energi nasional, malah terlibat dalam kasus yang merugikan banyak pihak. Ini nggak cuma soal manipulasi harga yang bikin konsumen kecewa, tapi juga soal pertanggungjawaban besar yang gagal mereka jalankan. Ini adalah contoh buruk bagi sektor BUMN lainnya, yang seharusnya bisa lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat. Seharusnya mereka bisa jauh lebih transparan dan jujur dalam setiap kebijakan yang mereka buat, bukan malah terlibat dalam manipulasi demi keuntungan pribadi. Dan yang paling bikin marah, yang paling banyak berperan dalam semua ini, adalah pihak-pihak yang sudah dipercayakan untuk menjaga kepentingan rakyat, justru menyalahgunakan kepercayaan itu. Berita skandal ini langsung memicu amarah di kalangan publik, terutama di media sosial. Netizen nggak cuma ngomel-ngomel, mereka udah bener-bener merasa dirugikan dan ditipu habis-habisan. Coba deh, bayangin kalau kamu udah beli Pertamax, yang seharusnya lebih berkualitas dan buat merawat kendaraan, tapi ternyata yang kamu dapat malah bensin, yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan bisa dibilang nggak beda jauh dari Pertalite yang harganya jauh lebih murah. Rasanya pasti kayak dipermainkan banget kan? Salah satu netizen dengan jujur banget bilang, dia beli Pertamax supaya BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Maksudnya dia beli yang non-subsidi karena berpikir bahwa harga dan kualitasnya pasti lebih baik daripada yang bersubsidi. Tapi kenyataannya, dia malah merasa dibohongi karena ternyata yang dibeli bukan Pertamax asli, melainkan campuran Pertalite yang harganya jauh lebih murah. Gimana nggak kecewa? Di satu sisi, dia merasa udah jadi warga negara yang baik, bayar lebih mahal supaya nggak ikut menikmati subsidi, tapi akhirnya malah dapat barang yang nggak sesuai. Puncaknya, warganet mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah Pertamax yang tiba-tiba langka beberapa waktu lalu? Apakah ini juga jadi penyebab kenapa harga BBM tetap tinggi meskipun harga minyak dunia turun? Semua pertanyaan itu terus muncul, dan semakin banyak orang yang mulai curiga kalau ada permainan yang lebih besar di balik semua ini. Orang jadi mikir, apakah skandal ini hanya sekadar soal harga yang naik, atau ada yang lebih gelap dari itu?
Yang bikin lebih panas lagi, beberapa netizen bahkan sampai bercanda dengan nada sarkastik, "Terima kasih Presiden Prabowo, akhirnya misteri kenapa mesin mobil yang pakai Pertamax jadi rusak terungkap juga." Ya, meskipun ini mungkin cuma bercanda, tapi di balik itu ada rasa marah dan kekecewaan yang mendalam. Banyak yang merasa kalau mereka udah beli Pertamax dengan niat baik, tapi malah dapat BBM yang kualitasnya jauh dari yang dijanjikan. Mereka merasa jadi korban dalam permainan yang enggak adil. Dan lebih parahnya, mereka bayar lebih mahal cuma buat bisa bebas antrian di SPBU. Kekecewaan ini jelas bukan hal kecil, karena berkaitan langsung dengan uang rakyat. Bayangkan, orang-orang udah rela bayar lebih mahal buat sesuatu yang mereka pikir lebih bagus dan berkualitas, malah dapat produk yang jauh dari ekspektasi. Rakyat yang sudah mencoba jadi bagian dari solusi, justru jadi korban dari sistem yang nggak adil dan nggak transparan. Semuanya jadi bertanya-tanya, gimana bisa perusahaan besar kayak Pertamina yang harusnya jadi garda terdepan dalam urusan BBM, bisa terlibat dalam hal-hal kayak gini? Dengan semua keluhan yang ada, satu hal yang pasti, orang-orang udah nggak bisa lagi diam. Kecewa dan marah itu wajar, karena ini soal kepercayaan, dan kalau kepercayaan udah hancur, nggak ada lagi yang bisa bikin orang merasa aman dan adil. Semua pertanyaan yang muncul bukan cuma soal harga BBM, tapi soal bagaimana transparansi, integritas, dan kejujuran yang seharusnya ada, ternyata nggak ditemukan di tempat yang semestinya memberikan perlindungan bagi rakyat. Setelah skandal besar ini, kita nggak bisa cuma diam aja dan berharap masalahnya hilang begitu aja. Pertamina, yang selama ini kita anggap sebagai BUMN besar, yang punya tanggung jawab besar juga, malah ketahuan gunakan kekuasaannya. Ini jelas bikin banyak orang mikir ulang soal bagaimana perusahaan negara seharusnya dijalankan. Kalau kejadian kayak gini dibiarkan begitu aja, bisa-bisa kepercayaan publik terhadap BUMN lain juga ikut runtuh. Jangan lupa, Pertamina itu bukan cuma perusahaan biasa, tapi punya peran yang sangat penting dalam pengelolaan energi di Indonesia. Lihat aja, kerugian yang ditimbulkan sampai 193,7 triliun, itu angka yang nggak main-main. Sekarang kita harus tanya, gimana bisa kita biarkan praktek kayak gini terus berjalan tanpa ada tindakan tegas? Kalau nggak ada yang berubah, maka yang jadi korban ya kita semua sebagai rakyat. Masyarakat jelas sudah kehilangan kepercayaan. Apa yang bisa kita harapkan dari perusahaan negara yang justru kayak gini? Harus ada perubahan besar dalam cara pengelolaan Pertamina dan BUMN lainnya. Pemerintah harus turun tangan lebih tegas dan nggak cuma jadi penonton. Mereka harus minta pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, mulai dari Rifa Siahaan sampai semua pihak yang ikut campur dalam kasus ini. Gak cukup cuma bikin pernyataan, harus ada langkah konkret yang bisa menegaskan bahwa kasus seperti ini gak akan dibiarkan begitu aja. Tapi, di sini juga kita harus sadar bahwa ini bukan cuma masalah Pertamina. Ini masalah sistem yang ada di seluruh sektor pengelolaan sumber daya alam. Harus ada reformasi besar dalam cara kita mengelola perusahaan negara. Kalau kita nggak tegas sekarang, bisa-bisa perusahaan negara lainnya ikut terjerat kasus serupa. Nggak hanya Pertamina, tapi banyak sektor yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Jadi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi?